Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Yang jauh segera mendekat, yang dekat segera merapat. Jumpa kembali lagi nih dengan Mimin, yang dimana Mimin akan memberikan ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode mendatang, yang semakin seru lagi untuk kita saksikan 6 September 2021, yang dimana setelah sang nenek mengalami stroke, akankah Pasya masih tetap menolak keinginan sang nenek untuk menikah dengan Priska? Dan kemudian setelah itu nampak Pasya tengah berbicara dengan Lula saat di rumah sakit, dan terlihat ekspresi dari raut wajah Pasya begitu sangat sedih. Apakah ini sebuah pertanda jika Pasya memberitahu kepada Lula jika Pasya akan menuruti keinginan sang nenek? Dan di sisi lain, di episode malam ini akan terjadi lagi keromantisan pasutri online kita ini. Dan semoga saja tidak ada yang mencoba merusak momen keromantisan pasutri online kita ini ya Sobat TV. Nah, namun di sini Bang Mimin akan sedikit mengulas alur cerita di episode tadi malam ya Sobat TV, untuk keperluan referensi di episode mendatang. Terima kasih. Pasya yang sangat kebingungan dengan sikap Lula yang tiba-tiba menghindari dirinya saat Pasya yang mendatangi ke rumah Pak Arman. Dan setelah itu tak lama kemudian Pak Arman beserta Ibu Diana yang langsung menemui Pasya karena mereka berdua yang sudah benar-benar sudah sangat kecewa karena Pasya sudah menyakiti anaknya, yaitu Lula. Dan setelah itu Ibu Diana pun memberikan surat undangan pernikahan kepada Pasya, yang membuat Pasya pun sangat begitu kaget setelah melihat undangan pernikahan yang ternyata itu adalah undangan pernikahan dirinya bersama Priska, yang sengaja Priska berikan kepada Lula. Sehingga di saat Pasya pulang ke rumah, ia pun begitu sangat marah kepada Priska. Sehingga dari terjadinya hal ini, Pasya pun begitu sangat bingung dengan cara seperti apa untuk bisa menggagalkan rencana pernikahannya dengan si Priska. Dan setelah itu si Roni beserta Livia yang baru saja pulang ke rumah, dan mereka berdua pun bertemu dengan Pasya, yang membuat Pasya pun memberikan peringatan kepada si Roni jika sampai si Roni mengulang perbuatannya, maka Pasya tak segan-segan akan langsung memberitahu kepada sang nenek. Dan di kejadian lain, di saat keluarga Buana tengah makan malam, Suketi yang memberitahu kepada sang nenek jika kemarin ada kejadian yang menghebohkan di rumah Buana, yang dimana Dewa yang menghajar si Roni sampai babak belur, yang membuat sang nenek pun menanyakan ada permasalahan apa lagi yang dibuat oleh si Roni, sehingga Dewa begitu sangat marah kepada si Roni, yang membuat si Roni pun berbohong kepada sang nenek karena si Roni sangat benar-benar takut jika sang nenek mengetahui kejadian yang sebenarnya, sang nenek akan menendang si Roni dari rumah Buana. Dan setelah itu Priska yang sangat penasaran dengan kejadian yang sebenarnya, sampai-sampai si Roni habis dihajar babak belur oleh Dewa. Dan akhirnya si Priska pun mengetahui hal yang sebenarnya setelah si Priska yang menguping pembicaraan si Roni dengan Livia saat di kamar. Dan keesokan harinya Pasya yang mendatangi rumah Dewa guna bertujuan meminta bantuan kepada Dewa agar pernikahan dengan Priska itu dibatalkan. Karena Pasya yang sekarang sangat benar-benar tidak mau kehilangan Lula,
Sampai-sampai Pasya pun rela ngelakuin hal apa saja supaya Dewa mau membantu dirinya. Dan setelah itu Dewa beserta Nana yang bertemu dengan Jihan di kantor untuk membicarakan agar Jihan membatalkan I.O yang sudah Nek Ratu percayai untuk mengurus acara pernikahan Pasya dengan Priska. Dan setelah Dewa yang menjelaskan kepada Jihan, akhirnya Jihan pun tak keberatan jika uang DP yang sudah sang nenek berikan itu dikembalikan. Dan di kejadian lain, terlihat Priska yang memberitahu kepada si ular Alia beserta si antagonis Kevin jika si Roni itu adalah dalang yang menabrak Claudia, yang membuat si Kevin pun begitu sangat marah setelah mengetahui yang sebenarnya dari Priska. Dan setelah itu si Kevin yang akan memberikan perhitungan kepada si Roni agar si Roni bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang Nana alami saat berada di penjara. Dan di kejadian lain, di saat Dewa beserta Nana yang mengantarkan uang DP kepada sang nenek, sang nenek pun begitu sangat tak terima dengan I.O Cahayananda yang sudah mengembalikan uang DP yang sudah sang nenek berikan kepada pihak perusahaan. Dan sang nenek pun di sini menjadi salah paham karena Nek Ratu mengira ini semua adalah perbuatan Lula yang tidak mau melepaskan Pasya, yang membuat Nek Ratu mendatangi rumah Pak Arman untuk bertujuan memberikan teguran kepada Lula agar sebaiknya Lula merelakan Pasya dengan Priska. Padahal apa yang dilakukan oleh sang nenek itu sudah sangat salah besar ya Sobat TV. Karena di sini yang sangat ngotot ingin membatalkan acara pernikahannya itu adalah Pasya sendiri. Dan setelah sang nenek yang sudah bertemu dengan Lula, terjadilah percekcokan antara sang nenek dengan Pak Arman. Dan setelah itu tak lama kemudian Pasya pun datang, dan Pasya pun menjelaskan semuanya kepada sang nenek yang sebenarnya jika dirinya lah yang terus-menerus mengejar Lula karena Pasya sangat mencintai Lula. Namun tetap saja Nek Ratu pun tak percaya, dan setelah itu kondisi sang nenek pun tiba-tiba drop yang membuat semua orang menjadi sangat khawatir. Dan setelah itu sang nenek yang sudah dibawa ke rumah sakit, dokter pun memberitahu kepada pihak keluarga jika Nek Ratu dinyatakan stroke. Nah Sobat TV, begitulah ulasan sedikit alur cerita kali ini dari Bang Mimin ya. Bang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.